Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, mari kita awali dengan membaca 1-2 bait dari zikir pagi ya. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kita yang kita rencanakan, yaitu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ya. Saya mohon maaf ya, 2 atau 3 kali Sabtu yang diminta tidak bisa hadir karena alhamdulillah oleh Allah baru diperjalankan ke Masjidil Aqsa ya. Di akhir tahun kemarin saya dimudahkan kembali untuk ke Masjidil Aqsa, dan pada Ahad yang lalu baru pulang juga dari umroh ya. Enak ya Ustadz, sering ke Mekah. Nah ini resiko pengangguran. Pengangguran itu disuruh nganter-nganter orang ya. Tapi waktu umrohnya sekarang gratis. Nanti yaumil hisab kita ikut-ikut di bawah-bawah. Ini resiko jadi pembimbing. Nanti kalau ada jamaah yang bareng saya, begitu di yaumil hisab, kenapa kamu tawaf sa'inya begini? Jamaah akan ngomong, tuh pembimbingnya tuh. Oh, gitu. Jadi resiko jadi guru, resiko jadi itu seperti itu. Baik, kita baca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria ya, Nawawi. Dalam hasanah ulama ada 2 Nawawi. Mari kita ingat, yang pertama Nawawi Banten, maka depannya itu Syekh Nawawi Banten. Disebut sebagai apa? Pemimpinnya ulama Hijaz pada waktu itu. Jadi pada zamannya sekitar 100 tahun yang lalu di Mekah itu ada seorang ulama Indonesia yang sangat kompeten mengajar di Masjidil Haram, namanya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Di mana beliau? Kalau sekarang itu di daerah Tengara, di daerah Banten. Nah, kalau kitab yang kita akan baca ini namanya kitab Riyadhus Shalihin, disusun oleh Imam Nawawi.
Nawa itu sebuah daerah di hari ini menjadi bagian dari Suriah. Ya. Apa kehebatan Imam Nawawi ini? Beliau punya kitab salah satu namanya Syarah Hadis Muslim. Di dunia hadis ada dua kitab yang disepakati oleh para ulama dan para pembelajar sedunia, yaitu satu kitab Bukhari, yang kedua kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu hadisnya sekitar 6 ribuan kurang lebih, ya, yang disusun oleh Imam Muslim itu sekitar 2 ribuan. Apa Imam Nawawi itu waktu bahasa kitanya itu memberikan keterangan dari hadis yang disusun oleh Imam Muslim itu, namanya kitabnya Syarah Sahih Muslim, tidak punya bukunya, Pak. Beda orang sekarang tuh bukunya di situ banyak tuh. Apa saja itu? Nggak tahu itu siapa yang pernah buka buku-buku itu. Nggak punya bukunya, nggak ada aplikasi. Saya kemarin sebulan yang lalu ikut syuting, kemudian ditayangkan di Inews sama Pak Kiai, salah satunya Kiai Khalil Nafis, Ketua MUI. Ya, beliau nggak bawa kitab, tapi begitu disuruh menerangkan tafsir, beliau buka aplikasi. Tafsir Tobari, tafsir ini kan gitu. Imam Nawawi ini membuat catatan keterangan tentang Sahih Muslim hanya yang ada di sini. Berarti apal. Ya. Insya Allah yang jamaah ini semuanya apal ya. Pada bulan November yang lalu saya sudah mengajak mengingat 4 hadis tentang ciri-ciri orang baik. Ada yang masih hafal? Yang hafal boleh pulang duluan. Lah iyalah. Masih ingat? Salah satu aja, Ustaz. Ya, 4. Ya boleh salah satu. Pulang, silakan pulang ya. Udah paham. Kita baca sekali lagi ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu apa mayuridillahu? Mayuridillahu. Kenapa lah? Karena baru i kan. Mayuridillahu, ayo. Bihi khairan yufaqihu fid din. Zaman sekarang itu kalau ngapalin harus pakai jangkar. Bahasa Arabnya namanya angker. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Jadi begini. Man, ayo. Jempolnya begini. Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ada 3, ada 5 ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sekarang saya diam tapi jari-jari saya bergerak. Bihi khairan yufaqihu fiddin. Bapak Ibu, ini ada ibu-ibu di sini. Kalau selamatan berkatnya 2 jangan protes ya. Minimal saya hafal ini gitu ya. Yang kedua, masih ingat? Ini baru bulan yang lalu. Nah, nggak apa-apa. Qala, ayo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Kayak pakai otak kanan, pakai jangkar. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sekarang saya diam tapi jari saya bergerak. Khairukum, man yang pertama tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia paham agama. Yang kedua, khairukum, sebaik-baik kalian, man orang ta'allamal Qur'ana, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan dalam kurung mengamalkan. Ulangi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah takut ya, nanti nggak usah ngaji lagi, Sabtu lagi suruh apalan, nggak ada. Boro-boro ngapalin, datang duduk aja alhamdulillah ya. Ini buat apa namanya, lucu-lucuan aja ya. Jadi tidak ada nanti disuruh terus ngapalin, enggak. Saya umumkan begini biar jangan sampai minggu depan tinggal 3 orang. Kenapa nggak pada ngaji? Kalau sama Kiai Rosi suruh itu ngapalin, enggak apa. Biarin yang bagian ngapalin saya, yang berkatnya 2 kalau selamatannya. Sekarang kalau awam itu yang penting bekerja yang sungguh-sungguh, waktunya bayar fitrah, anaknya minta jajan gitu ya. Berat memang. Yang nomor 3, ada yang masih ingat? 1, 2. Nggak ada? Nggak apa-apa ya, mari kita ingat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau pakai otak kanan, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka suka lihat orang ngapalin Quran itu ada yang begini-begini, ada yang jalan. Karena apa? Bergerak itu membuat nyantol. Yang terakhir yang paling berat ciri kebaikan itu apa? Man, ayo. Yuridillahu bihi khairan yusibhu. Ya, siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, yusibhu, diberi musibah. Makanya saya sengaja simpen nih nomor 4 ya. Orang tidak tahu bahwa aneka musibah itu menjadi baik. Bapak kalau baru kehilangan orang tua, kira-kira yang ingat itu mau baca Yasin atau mau karaokean? Bapaknya baru meninggal gitu, ngelihat buku Yasin itu lebih tertarik atau ngelihat mic sama nyetel karaokean? Yasin. Atau terserah lah, pokoknya kalau ngelihat kotak amal, bapaknya baru meninggal, kira-kira mau ingin amal untuk bapaknya atau ingin mohon maaf beli minuman yang enak di kafe gitu. Jadi musibah itu membuat orang menjadi lembut. Begitu lembut kan jadi baik. Mas kalau naik motor tiba-tiba jerempet orang, mulutnya istighfar atau nyanyi, begadang jangan begadang gitu, habis nabrak orang, kan pasti mulutnya langsungnya enggak. Kadang nabrak orang baca ayat kursi, marah itu yang ditabrak, emang gua setan ya enggak? Refleks mulutnya itu kan jebret pas turun, Allah la ilaha illallah, yang itu dengar emang gua setan. Lagi ditagih utang, lebih semangat sholat duha apa jogging? Misalkan jam 10 ada yang mau nagih ya, kira-kira lebih semangat ikut senam bareng-bareng atau sholat duha? Allahumma duhauka wal bahauka. Keluarganya dirawat ya, mendingan di musola minta kepada Allah agar keluarganya sehat atau badminton? Kira-kira mas, keluarganya lagi dirawat di rumah sakit gitu, jadi enakan duduk di musola mungkin baca sholawat atau istighfar atau badminton. Nah, itu tadi. Jadi kadang-kadang kebaikan kita itu nggak tahu dibuat musibah. Maka yang disebut istighfar, ketemu orang, doain ya
biar keluarga saya sehat, doain begitu. Baik, sudah habis belum waktunya? Belum ya? Mari kita lanjutkan. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk pengarang kitab, ya, Asy-Syaikh Muhyiddin Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama ini akan membahas mengenai babul ikhlas. Bab tentang ikhlas, ya, dalam seluruh aspek kehidupan. Maka beliau mengawali dengan surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi sebelum ngomongin hadis, beliau mengingatkan kepada kita salah satu perintah agar kita ibadahnya ikhlas itu ada di mana? Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kita baca bersama-sama. Saya baca duluan, silahkan mengikuti biar kompak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma, dan tidaklah, umiru, diperintahkan, illa, kecuali, liya'budullaha, untuk menyembah Allah, mukhlisin, halnya dengan memurnikan, mengikhlaskan, ya, lahuddin, ya, dalam menjalankan agama itu dengan lurus, hunafa'a, wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Mari kita jaga keikhlasan. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Nah, sekarang kita dengar keterangannya Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya namanya Kasifatus Saja, sarah dari kitab Safinatun Najah. Pintu ikhlas itu ada 3. Tolong diingat-ingat, nanti pertemuan yang akan datang ada ujian, ya. Yang bisa jawab umroh gratis bersama saya, ketemu di depan Masjidil Haram. Ya, beli tiket sendiri, emang bimbingan gratis, muter-muter tak ajarin. Tapi kalau suruh beliin tiket, ya. Oke. Jadi kita itu diminta dalam setiap aspek ibadah harus ikhlas. Ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Saya ikhlas. Ikhlas itu ada pamrih. Tapi pamrihnya ingin dianggap oleh Allah. Pintunya 3, Pak. 1. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu haji? Kenapa kamu ada kotak infak itu dijejelin? Ya, ingat ya, kotak infak itu dijejelin. Jangan ada yang ikut ajaran sesat. Yang namanya sedekah itu pakai senyum. Jadi kalau ada kotak infak, ini ajaran sesat. Termasuk Jumatan itu kadang-kadang ada kotak infak kayak pesawat jet, Pak. Set. Tahu-tahu sudah sampai belakang. Karena apa? Yang Jumatan semuanya ikut ajaran sesat. Sedekah itu pakai senyum. Jadi ada kotaknya. Masih bagus disenyumin. Ada yang lebih ngeri lagi, pura-pura ngantuk kalau ada kotak infak. Ya. Kan dikotok-kotok sampingnya dia nggak infak. Ada yang lebih parah lagi, pencitraan.
ndak bawa duit, pura-pura nyari duit sehingga tari saman. Pernah lihat? Saya sebagai khotib di atas, pencitraan, nggak bawa duit. Makanya kalau Jumatan pakai baju yang begini nih, dari rumah sudah ada di sini, sehingga kalau ada kotak infak langsung seret, waduh pakai begini. Tangannya ada sensornya, mana 100, mana 20, ya nggak? Baik. Yang pertama, yang namanya ikhlas itu ibadah sebagai bentuk rasa syukur. Jadi pintu ikhlas pertama itu syukur. Kenapa kamu sholat? Saya dikasih sehat, masa disuruh sholat aja nggak mau? Itu ikhlas. Kenapa kamu infak? Saya dapat gaji, dapat ini, masa ya semua dibantu oleh Allah, saya nggak berterima kasih. Jadi ibadah karena terima kasih atau syukur kepada Allah itu pintu ikhlas yang pertama. Yang kedua, ikhlas itu apa? Ingin selamat, tidak masuk neraka atau ingin masuk surga, itu ikhlas. Levelnya lebih tinggi karena mikirin yang akan datang. Kalau syukur mikirin sekarang, sehat, sholat, mikirin sekarang. Punya duit, syukur, mikirin sekarang. Jadi dapat nikmat dulu, baru ibadah, itu level pertama keikhlasan. Kata Syekh Nawawi Banten. Yang kedua, ikhlas itu berbisnis dengan Allah. Apa itu? Takut nanti kalau sama Allah dimasukkan neraka. Ikhlas, karena yang ngancam neraka Allah. Yang paling tinggi ikhlas itu apa, Pak? Tidak mikirin surga, tidak mikirin neraka, enggak mikir dapat nikmat Allah atau dapat musibah dari Allah. Pokoknya Allah nyuruh, kerjakan. Allah ngelarang, udah. Terserah mau mulai dari mana, apakah dari syukur atau takut neraka, masuk surga, atau itu yang penting kita ibadah itu harus ada pamrihnya. Pamrihnya itu ingin dilihat oleh Allah. Dilihatnya apa? Karena syukur. Apalagi orang syukur itu identik dengan ingin dapat lagi. Gimana Qur'annya? Surat Ibrahim ayat 7. Regu A, regu B, regu C. Dari kelompok campir Pondok Bambu zaman Pak Harto. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi orang bersyukur itu ada pamrihnya juga. Kenapa kamu syukur? Biar tambah. Punya mobil APV nih, alhamdulillah punya APV. Dalam hati, kalau saya syukur kan nanti diganti Innova. Udah punya Innova, alhamdulillah Innova. Kenapa? Pengen punya Zenith zaman sekarang. Sudah naik Zenith, gitu. Ya, jadi syukur beberapa pintunya, Pak Bu? 3. 1 karena, mohon maaf, ikhlas pintunya berapa? 3. 1 syukur. 2 selamat, tidak masuk neraka, masuk surga. Yang terakhir, nggak mikirin. Wong kita hidup aja nggak pakai proposal ya, tahu-tahu lahir jebret gitu. Apakah waktu lahir Bapak Ibu ngerencanain, ya Allah tolong lahirkan saya sebagai orang Jawa? Enggak, ada yang lahir di Jawa, di Sunda, tahu-tahu harus. Jadi yang pertama, kita diminta untuk apapun ayo ikhlas. Kalau orang ikhlas hidupnya bahagia terus, karena ingin mencari muka di hadapan Allah. Tapi kalau mencari muka di hadapan manusia, kata Imam Syafi'i, sesuatu yang hil ying mustihil. Ya, hil ying mustihil. Sesuatu yang mustahil itu mendapatkan ridhonya manusia. Semuanya pernah dengar kan cerita Luqmanul Hakim sama anaknya bawa keledai? Mereka bawa keledai, keledainya dituntun, anaknya nuntun, Luqmannya nuntun. Kata orang kampung, orang kok goblok banget, keledai bukannya dinaikin. Maka anaknya naik, bapaknya
nuntun. Kingklik. Anak kok nggak sopan. Ya, bapaknya jalan kok anaknya naik keledai. Mikir lagi, gantian. Bapaknya naik unta, naik keledai, ya, anaknya nuntun. Ketemu lagi di kampung itu, bapak kok enggak sayang sama anaknya suruh jalan. Kampung berikutnya dinaikin dua-duanya. Ini orang kok enggak punya peri kekeledaian. Manusia mah begitu. Saya datang ke sini pakai sorban ya, atau kemanapun gitu, kepala kok diubet-ubet kayak orang habis kecelakaan aja. Kesini pakai peci biasa, Ustadz kok nggak ada bedanya sama jamaah. Kesini gundulan, ini Ustadz apa satpam kan gitu. Nggak ada yang di sini. Maksudnya kalau kita mikirin orang, botak sendiri. Ya. Ayat yang kedua surat Al-Hajj ayat 37. Jadi Syekh Nawawi sebelum menyebutkan hadis-hadis tentang keikhlasan, maka mencantumkan, diingat-ingat, perintah ikhlas yang paling gampang dekat surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah depannya gimana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minam, dan seterusnya. Di tengahnya ada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Berikutnya surat Al-Hajj ayat 37. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ini bercerita tentang kalau motong daging untuk kurban atau akikah. Surat Al-Hajj ayat 37. Yanalallaha, ya, lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai kepada Allah apa itu? Lahumuha, daging-daging, wala dima'uha, bukan juga darah-darahnya, walakin akan tetapi yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Jadi kita harus frame-nya jelas. Kenapa kamu motong kambing? Disuruh Allah, bukan Allah itu butuh daging atau butuh. Ya. Kalau sudah begitu ya kita harusnya malu sama Allah. Kalau beli hewan kurban cari yang paling murah, beli handphone mahal. Ini Joko Sembung naik ojek, nah nyambung ojek. Kalau Joko Sembung masuk jurang, mati kalau nggak ada yang nolong. Ya, termasuk ini sekarang bulan apa? Belum baca doa Rajab, mari kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ulangi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Termasuk Bapak ruku, i'tidal, sujud. Bukan itu. Allah tidak butuh, kita nggak mau ruku, kita nggak mau sujud, ora paten bahasa Jawanya. Tapi yang dilihat oleh Allah itu ketakwaan, ketakutan kepada Allah. Takut itu kalau diperintah dikerjakan, kalau dilarang. Berbeda dengan takut kita dengan macan, dengan ular kita menjauh, justru mendekat.
Ayat yang ketiga yang dicantumkan di sini adalah surat Ali Imran ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. In tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah. In tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma segala sesuatu fi sudurikum di dalam dada-dada kalian, au tubduhu atau menampakkannya, ya'lamhu Allah, maka Allah mengetahuinya. Jadi yang namanya ikhlas di sini bukan di sini. Saya ikhlas kok. Sama dengan sabar. Saya udah sabar dari dulu. Nah, kalau ngomong saya udah sabar, belum sabar. Kalau diem aja, ada apa-apa gitu terus, itu baru sabar. Karena yang namanya sabar nggak ada batasnya. Yang namanya ikhlas sejatinya itu kadang ikhlas, kadang enggak, kadang ikhlas, kadang ikhlas. Maka jangan nanya orang lain, kamu nggak susah ikhlas, ikhlas, ikhlas. Mulutnya pasti ngomong, tapi raut mukanya minta mulu, kan gitu. Ya. Kalau dalam ayat lain di mana? Dalam surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma bi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum. Ingat, sama. Kita kelihatan berbuat atau baru batin, ada hisabnya. Jadi kita berbuat, ya, hati kita ngomongin orang lain atau benar-benar ngomong dengan orang lain, ada hisabnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma anfusikum, kan mirip autufuhu yuhab. Tapi ingat, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Sekarang kita masuk kepada hadis tentang niat yang paling terkenal. Ada yang hafal? Hadisnya dari Sayyidina Umar. Jadi kita diperintahkan apapun ibadahnya ikhlas. Kalau apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, ya. Jadi apapun ibadahnya ikhlas, apapun makanannya. Oh, ini kemakan iklan semua di sini, ya. Nggak ada yang jawab apapun makanannya, minumnya bir peletok, nggak ada di sini. Udah kemakan iklan, apapun makanannya. Ya. Yang lain ada kalimat dalam iklan, nggak ada lu, nggak asik. Udah kemakan iklan semuanya. Aku dan kau suka. Oh, itu hebat orang iklan itu, gitu, ya. Ya. Karena kita ngaji bareng-bareng, bukan saya, mari kita ucapkan atau kita baca hadisnya. Wa an amiril mu'minina, ayo, Abi Habsin Umar ibnil Khattabi bin Nufaili bin Abdul Uzza bin Riyahi ibni Abdillah bin Qurtibni Razahi bin Adi bin Ka'bin bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu an. Nih, orang zaman dulu itu ngapalin hadis itu bukan dari mana? Dari Bukhari, dari Muslim, enggak. Saya dapat dari guru saya, misalnya siapa? Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, baru sampai kitab Bukhari. Kita enggak dikit-dikit Bukhari. Kita dengan Bukhari berapa puluh itu. Ya, untungnya orang sekarang. Oh, itu Mbah Google itu lebih keren, ya. Ini nasabnya Sayyidina Umar ternyata ketemu juga dengan nasabnya Nabi Muhammad.
Gimana? Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah. Ya, sekarang kenapa ini kan lagi ngaji biar kita paham. Kenapa Umar dipanggil Abi Hafsah? Karena punya putri namanya Hafsah. Siapa Hafsah? Istri Umar. Istrinya Nabi Muhammad. Salah satu istri Nabi Muhammad namanya Hafsah bin Umar. Maka beliau kunyahnya disebut dengan Abu Hafsah. Orang Indonesia sudah mulai ada. Siapa itu? Abu Halid. Oh, anaknya Halid. Itu siapa? Abu Martono, anaknya Martono. Enggak apa-apa ya. Ya, mau ikut dari sisi nasab kayak orang Arab enggak apa-apa. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qud bin Raya bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ini sama dengan nasabnya Nabi. Kita lanjutkan. Apa isi hadisnya? Ya, qala, ayo. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kini kita kembali kepada surat Yasin ayat 12. Kenapa saya mengajak kalau saya ngaji ibu bapak ikut ngomong? Dalam surat Yasin ayat 12 bunyinya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nanti kita dihidupkan oleh Allah setelah kita mati, dicatat seluruh perilaku kita berikut atarnya, bekas-bekasnya. Jadi kalau ditanya, pernah kamu ngapalin hadis? Pernah. Kapan? Hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun. Nanti di mulutnya ngomong Sami'tu Rasulullah. Kapan lagi? Ya sekali-kalinya itu lumayan, tapi mulutnya ini ada buktinya gitu loh. Makanya seperti itu. Kalau bapak ibu hanya dengerin aja berarti telinganya doang atharnya. Ini kan telinganya ikut, mulutnya ikut, matanya ikut. Apalagi dalam surat Yasin lagi ada al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tugas kita itu sekarang memberikan bukti sebanyak-banyaknya di yaumul hisab. Waktu mulut kita ditutup, telinganya bisa ngomong, tangannya bisa ngomong. Waktu mulut disuruh ngomong, ngomong. Yaqulu, ayo. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun ala sihatihi. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah yang panjang-panjang ingatnya. Pokoknya kata Umar, innamal a'malu binniyat. Apal ya gitu ya. 1, 2, 3. Udah, yang belakangnya biar urusan santri gitu yang penting. Bagaimana hadis tentang niat? Riwayat Umar bin Khattab. Gimana bunyinya? Innamal a'malu binniyat. Udah cukup. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Bapak kesini ngapain? Nggak enak. Ada Pak Kiai dari sana, dapatnya nggak enak. Kenapa Rosidin ngajar kesini? Biar dipanggil Kiai, dapatnya panggilan Kiai. Kenapa kamu tahlilan? Nggak enak. Maka dapatnya berkatnya nggak enak. Maka ini. Jadi Allah itu melihat di sini. Ayat lain mengatakan, hadis lain mengatakan,
innallaha la yangduru ila suwarikum wa adsamakum walakin yangduru di sini. Nah, makanya saya ingin mengingatkan, ini powerful, innamal a'malu binniyat. Niatnya mau ngapain? Kondangan niatnya ngapain? Pak, kalau ini nanti jam 11 atau nanti malam jam 7 ke gedung kondangan, niatnya apa? Huh? Makan. Ya nggak apa-apa, dapat makan. Memenuhi undangan. Harus benar nih, kondangan itu jangan sampai niatnya enggak enak nanti kalau ketemu di masjid, mau di mana ditaruh mukaku ini, ya di situ aja. Enggak dapat pahala kalau kondangan itu enggak enak. Kali ada kambing guling, telat. Kambing gulingnya udah tutup. Tinggal soto aja, tinggal kuahnya. Gerutu. Ingat, orang kondangan itu hakul muslim alal muslim situn. Haknya orang Islam dengan orang Islam yang lain itu 6. Haknya dia, kewajiban kita, kewajiban muslim dengan sesama muslim 6. 1, idza laqitahu fasalim alaihi, kalau ketemu mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Lillah. Kembali ke sini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Wa innamalikul limri'in manawa, dan segala sesuatu balasannya tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, kalau ada orang hijrah zaman Nabi karena Allah dan Rasulnya, maka dapat pahalanya karena niat seperti itu. Wa man kanat hijratuhu ili dunya, kalau amalnya itu karena dunia, dapat dunia yang diusahakan. Atau karena perempuan yang cantik, kenapa kamu ke masjid terus? Mertua ada, atau calon mertua ada, jadi biar dikira soleh, lamarannya distempel. Maka kalau mertua, calon mertua itu belum pulang, sholat sunnah, Allah subhanallah, subhanallah. Jadi muadzin juga begitu. Kenapa? Ada cewek yang lagi dituju. Waktu imsak sudah tiba. Jadi sholatnya 15 menit lagi. Ya. Madhabnya begitu ya di sini. Karena ada di tempat lain begitu, langsung bleber karena ingin segera mancing. Ya saya ikuti aja ya. Kenapa buru-buru? Ini jadwal mancing Ustaz. Oke. Jadi yang pertama gimana? Ayo pelihara niat. Bapak duduk di sini mau ngapain? Umroh mau ngapain? Kerja mau ngapain? Kerja itu ingin menjemput rizki. Tugas suami itu memberikan nafkah kepada, jangan yang lain-lain. Semua, tidak ada urusan berhenti jadi urusan dunia. Ingat, semua urusan jadi urusan akhirat. Fama ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Kalau urusan semua berhenti di dunia enak. Kita diangkut, ya. Yang laki-laki ini, kita sama-sama laki-laki, duduk di angkot. Di depan ada karyawan sebuah bank, ya, bajunya belum selesai dijahit udah dipakai. Ya, dilihat dosa katanya orang, nggak dilihat mubadir. Emang santri beling itu ke seluruh dunia ya nggak? Kemudian ada dalil lain, ngelihat pertama kali itu nikmat, maka begitu ngelihat dari pondok bambu sini sampai kuburan karet sana, kenapa nggak kedip-kedip Pak? Nikmat pertama kali itu ngelihat. Itu ada hisabnya, matanya itu. Kita dapat, mohon maaf bukan dapat, ini pengalaman zaman dulu sebelum tobat. Di warung makan tahu 3, ngaku 2. Kalau bahasa Sundanya darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Tahunya berapa? Atu.
Padahal 5, yang 4 itu sampai akhirat. Apa enggak ngeri coba? Mau masuk surga tiba-tiba terhalang tahu. Di stop sama malaikat, ntar dulu bos, ente belum jadi masuk surga. Ini ada catatan, waktu SMA kelas 2, kamu makan tahu 3, ngaku 2. Kan udah lama banget Ustadz. Nggak ada lama banget. Termasuk yang dalam tanda kutip, ini laki-laki maupun perempuan, sempat mau berbuat dalam tanda kutip ya, waktu pacaran atau apa, mau nyium cowoknya atau ceweknya gagal, sampai sekarang menyesal, tolong tobat. Ada dosa yang belum kita lakukan tapi dicatat terus-menerus sebagai dosa. Saya mendapatkan keterangan ini dari Al-Habib Umar bin Hafid. Jadi ada seorang laki-laki lagi di rumahnya, keluarganya semuanya pergi. Tiba-tiba ada perempuan kebelet. Apa Pak? Kebelet. Mau nyari toilet, dia udah tingkat provinsi lah di ujung gitu ya, harus segera ketemu toilet. Maka dia masuk ke tempat laki-laki ini. Ainal hamam, ainal hamam, di mana toilet, di mana toilet, di mana? Di rumah saya ada. Namanya orang kebelet kan, orang Arab itu kan pakai bajunya macam-macam itu, dilepas saja, bret. Dia ke kamar mandi itu hanya pakai pakaian yang harusnya di rumah dia. Si laki-laki ini normal, ternyata cakep juga. Maka rumah dia itu dikunci semua. Begitu perempuan itu keluar dari mana? Dari toilet, dia langsung ngomong, ente nggak bisa kemana-mana, saya sudah membantu ente. Maka kalau mau keluar dari rumah saya, ikuti kemauanku. Perempuan ini yang nggak soleh-soleh amat, buktinya tadi sembarangan aja dia masuk rumah orang kan, berarti nggak hati-hati. Tapi nggak mau, gimana caranya? Nggak apa-apa bro, ya saya sudah ditolong oleh kamu, tapi saya lapar banget, dari pagi belum makan. Boleh nggak sebelum begituan gua dibeliin makanan? Belum ada GoFood waktu itu. Oh siap-siap. Maka dia langsung pergi nyari makanan. Begitu yang punya rumah itu pergi, perempuan ini kabur. Begitu balik lagi ke situ, dia lihat, goblok banget gua ya. Kenapa gua mau dikadalin itu cewek? Setiap kali dia ingat peristiwa itu, dia ngomong, goblok banget gua. Itu dosanya ditanggung padahal belum. Jadi kalau dulu mau megang cewek nggak jadi, goblok banget ya, kenapa gua nggak langsung pegang, dosa. Itu kira-kira. Termasuk mungkin pernah jadi bendahara atau punya proyek, harusnya bisa korupsi. Kenapa gua dulu ndak markup sehingga gitu loh. Hati-hati nih. Dosa yang belum kita kerjakan tetapi terus-menerus dianggap dosa. Tolong diistighfari. Kalau tahu begitu gua tak cium aja, kan saya punya kenang-kenangan pernah nyium dia, bukannya astagfirullah kenapa dulu saya begitu. Itu tadi, makanya yang ditampakkan atau tidak ditampakkan semua dicatat oleh Allah Ta'ala. Termasuk hati-hati dalam hati kalau kondangan. Kita itu kan suka komentar kalau kondangan, cowoknya cakep, pengantin perempuannya pas-pasan, ya enggak? Dalam hati, ya Allah, dipelet ya enggak? Itu dihisab loh sama Allah, apa urusannya? Jodoh itu urusan Allah. Suka begitu enggak? Ayo kita tobat kalau begitu. Itu pengantinnya masih bagus, kita ada urusan karena diundang. Kita lagi makan soto atau some, ada orang kondangan. Bapak-bapak udah kelihatan pensiunan, mungkin baru nikah lagi sama anak SMA. Ya, ini pasti bukan anaknya. Ini dasar nih perempuan, ini mata duitan nama kakek-kakek mau. Ada hisapnya. Nonton TV, ya orang begini aja masuk TV. Kita yang begini nggak masuk TV. Ini latihan, ini kan lagi ngomongin niat. Yang di dalam hati itu ada hisabnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Apa yang ada di sini. Tapi tenang, kita punya penawarnya. Penawarnya apa? Makanya dianjurkan minimal setiap sebelum tidur itu membaca ayat kursi dan akhir dari surat Al-Baqarah.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma bi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Lalu belakangnya ini penawarnya, Rasulullah mendengar umat Nabi Muhammad dapat ini, bahagianya minta ampun. Mari kita lihat, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minin. Ini penekanan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim. Ini kalimat tentang kita itu tidak membedakan, semua nabi kita beriman, tapi kita itu ikut Nabi Muhammad, maka ajarannya Nabi Muhammad. Lalu doanya itu dahsyat. Rabbana la tu'ahidna inasina au ahtona. Ya Allah, ampuni saya itu dosa karena lupa atau karena enggak lupa, ampuni. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamal dan. Jadi kita itu harus minimal sekali sebelum tidur baca ini. Karena apa? Sesuatu yang kita sengaja atau sengaja atau tidak sengaja terhimpun dalam ini. Rabbana la tu'ahidna inasina au ahtona. Ya Allah, saya berbuat dosa karena lupa atau itu, tolong diampuni. Rabbana la tu'ahidna inasina au ahtona. Rabbana wala tahmil alaina isram. Rabbana wala tuhammilna ma la to. Satu lagi sebelum sholat subuh, habis ini kita berangkat haji ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah tetap duduk di masjid, berzikir menyebut nama Allah, sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji tamaman. Habis ini nanti kalau sudah buka ke tukang kartu nama, kasih H titik boleh namanya. Kok kamu haji? Ya tadi saya sudah sholat subuh. Tiap hari Sabtu tambahin H titik, besoknya H. Kalau sebulan aja hanya 30. Jadi yang pertama apa yang harus ingat? Innamal a'malu, kita hanya mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya karena duit, kalau niatnya biar, termasuk jadi panitia, sebentar lagi ada panitia Ramadan, panitia zakat fitrah, panitia kurban. Apa niatnya? Karena Allah. Saya nggak panitia, nggak usah datang. Mau panitia, mau nggak panitia, pahalanya sama di hadapan Allah. Kalau panitia datang itu biasa, kalau nggak panitia rajin itu baru luar biasa. Ini kalau jadi panitia paling depan, begitu namanya nggak ada, waktunya korban dia ke puncak. Yang kedua, wa an ummul mu'minina, ayo, ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisun al-ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yuhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim asfaquhum wa man laisa minhum. Qala yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yab'atuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza labdu al-Bukhari. Hadis ini mengatakan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah, namun ketika mereka sampai di tanah lapang maka mereka dibinasakan dari muka sampai belakang. Maka kemudian Aisyah bertanya, bagaimana mungkin mereka disiksa dari depan sampai belakang, padahal belum tentu semua di pasukan itu ingin
merobohkan Ka'bah. Jadi tentara itu kan disuruh oleh pimpinannya, tapi laknatnya itu semuanya sama. Maka kata Rasulullah, mereka dibinasakan, tapi nanti di yaumil hisab akan dihisab niatnya apa. Kenapa kamu ikut menyerang Ka'bah? Saya takut nanti kalau saya nggak ikut, anak istri saya disiksa. Seperti itu. Jadi sama seperti orang, mohon maaf, dapat musibah, jebret tsunami, nanti siapa yang apa? Hisab Allah. Ya, jadi mari kita jaga sebaik-baiknya agar niat kita lurus karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Gak ada, paham semua berarti ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah setiap ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah engkau menguji kami dengan penyakit kecuali engkau sembuhkan. Ya Allah, jadikanlah diri kami dan keluarga kami ahli salat yang khusyuk, ahli infak sedekah yang ikhlas, ahli puasa sunnah dan puasa wajib dengan sempurna, dan wafatkanlah kami dengan engkau mudahkan kami bisa wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, sehingga seluruh rukun Islam mampu kami amalkan sesuai dengan perintahmu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senyum dulu, celing, tengok kanan kirinya, kasih senyum yang paling menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان